Halo, salam sejarah. Berjumpa lagi dengan Paniko. Saya akan sedikit bercerita tentang eh, hal positif dan negatif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Hal positifnya, kita lihat bahwa Jepang mulai nanti menyebarluaskan penggunaan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena mereka melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa asing lainnya kecuali bahasa Jepang nantinya. Pastinya, ya akhirnya bahasa Indonesia itu begitu meluas ya, diperkenalkan di segala macam lapisan masyarakat di Indonesia. Jadi mulai dari sekolah, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari mulai menggunakan bahasa Indonesia dengan sebebas-bebasnya ya tentunya. Terusnya apalagi? Tentunya Jepang nanti membentuk organisasi militer maupun semi militer ya di Indonesia yang fungsinya tentu untuk membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. Ada PETA, ada HEHO, dan ada lainnya, itu dibentuk sama Jepang. Tapi kita dapat memanfaatkan itu karena apa? Karena bangsa-bangsa kita, pemuda kita, dapat belajar ilmu tentang kemiliteran ya, ilmu kemiliteran, bagaimana menggunakan senjata, bagaimana strategi militer, menyerang, menyergap, dan sebagainya. Itu kita ambil hikmahnya. Terusnya apalagi? Jepang juga membentuk lembaga-lembaga yang memberikan kesempatan bagi pemimpin-pemimpin Indonesia belajar bagaimana menata nantinya sebuah negara tentunya, selain juga digunakan untuk mobilisasi dan sebagainya. Ada kesempatan membuat dasar negara, misalnya pada saat pembentukan BPUPKI yang nantinya menjadi PPKI. Jadi ini juga menarik, hal positif dari Jepang. Terusnya juga ya di bidang ekonomi ya, mereka memperkenalkan sistem-sistem yang baru, ada line system, ada juga tentang bagaimana masyarakat di suatu tempat harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, meskipun ada sisi-sisi negatifnya dari hal tersebut juga, bagaimana cara mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat dan terusnya diorganisir yang akhirnya nanti menjadi koperasi di Indonesia. Itu berbagai hal yang lain tentunya dari masyarakat Jepang. Ada juga kedisiplinan, terusnya upacara, bendera di sekolah, dan sebagainya. Tapi banyak lagi sisi negatifnya tentunya. Ya kita tahulah, ada Romusa yang paling kita sering dengar ya, kerja paksa di masa Jepang. Waktu itu dimobilisasi untuk bekerja, untuk menunjang Jepang ya, bilangnya sih untuk pembangunan Indonesia, tapi sebenarnya untuk menunjang Jepang dalam perang Pasifik tersebut, atau perang Asia Timur Raya yang dikatakannya. Jadi pemuda-pemudi dipekerjakan dengan keras sekali ya, sehingga banyak yang nantinya meninggal karena yang sampai ada foto-foto yang menyebar tentang pemuda Indonesia yang tinggal kulit bungkus tulang. Itu mengerikan sekali. Itu akibat Romusa di zaman Jepang. Terusnya juga ada mereka juga yang namanya Yugun Ianfu ya. Jadi ini menyedihkan sekali karena perempuan Indonesia dijadikan jadi semacam pemuas nafsu dari prajurit-prajurit Jepang yang ada di Indonesia. Ini hal yang menyedihkan dalam sejarah Indonesia, sejarah kelam. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya semacam Yugun Ianfu ini, tapi juga di negara-negara Asia lainnya yang dijajah oleh Jepang, sehingga nantinya berdampak pada saat sekian puluh tahun kemudian ya, mereka menuntut dan sebagainya. Terusnya juga ada ya kejaman ya, bagaimana orang bisa ditangkap tanpa alasan di zaman Jepang. Dia orang yang dianggap melawan atau menyebarkan hal yang melawan pemerintah Jepang itu ditangkap tanpa sistem hukum yang jelas. Kita bisa lihat ya, banyak sekali contoh-contohnya. Ada juga tokoh yang sangat terkenal, yaitu yang nantinya terkenal ya, Chairil Anwar ya. Ini dia juga pernah dicomot sama Jepang sebetulnya, meskipun akhirnya di masa Jepang ini lahir puisi-puisi yang keren ya. Salah satunya Aku. Wah, ini yang sangat terkenal, dipopulerkan waktu dulu dengan film Ada Apa Dengan Cinta, puisinya ya, diperankan oleh Nicholas Saputra. Menarik sekali nih. Terusnya juga Jepang tentunya meninggalkan jejak yang membuat bangsa Indonesia memakan makanan yang tidak layak, tidak sepantasnya. Bahkan dikenal juga, kita juga menggunakan
kain dari semacam karung goni ya, untuk pakaiannya, karena saking miskinnya negara kita waktu itu di zaman Jepang, diperas semuanya kebutuhannya untuk menunjang perang Jepang. Ini menjadikan sekali negara yang kaya tapi harus banyak yang meninggal. Bahkan dikatakan penjajahan Jepang itu sangat kejam, melebihi ratusan tahun Belanda menguasai Indonesia ya. Waktu 3,5 tahun itu sangat sengsara sekali rakyat Indonesia ya. Tentunya tidak semua seperti itu, tapi secara umum ya berat di masa penjajahan Jepang ini. Dan kita bisa pelajari tentunya ada hal-hal positif dan negatif dari suatu masa. Kita belajar sejarah untuk kedepannya lebih baik lagi di masa Indonesia merdeka ini, di masa sekarang ini. Salam sejarah.